Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 29 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Pada suatu saat banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Santa Marta, Maria, dan Lazarus, ketiga bersaudara dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai dengan 27, di mana dikisahkan sebagai sahabat-sahabat dekat Yesus. Kisah kunjungan Yesus ke rumah Marta memperlihatkan semangat Maria dan Marta yang mencerminkan semangat umat Allah yang terjadi dalam kehidupan menggereja. Saudara-saudari yang terkasih, ketiga orang ini memiliki pribadi dan semangat yang berbeda-beda. Namun Yesus mengasihi mereka apa adanya. Suatu keutamaan hidup yang patut kita teladani dari ketiga sahabat Tuhan ini adalah iman dan ketulusan hati mereka bersahabat dengan Yesus yang adalah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini tentang Marta yang mengadu pada Yesus bahwa saudaranya telah mati, dan sekiranya Yesus ada saat itu, maka saudaranya tidak akan mati. Marta percaya Yesus adalah Mesias, namun belum memahami Yesus sanggup melakukan segala perkara termasuk membangkitkan orang mati. Kita pun demikian, saudara yang terkasih, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi sayang saat mengalami masalah hidup, seringkali ragu apakah Tuhan Yesus akan menolong kita. Kemudian, saudara yang terkasih, kita pun akan berkata seperti Marta, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Perkataan ini menunjukkan kekecewaan kepada Tuhan, tidak segera menolong sehingga mengalami penderitaan hidup. Saudara saya terkasih, kita menghendaki Tuhan segera menjawab doa kita dan segera menolong kita. Jika saja kita tekun mendalami firman Tuhan, maka kita akan menemukan kebenaran bahwa Tuhan pasti menolong kita karena Tuhan mengasihi kita. Namun cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita manusia bekerja, dan hal ini seharusnya kita mengerti sehingga tidak memaksa Tuhan menolong kita sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 40, Marta memprotes sikap Maria. Kita tahu Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan firman Yesus. Lalu Yesus mengoreksi sikap Marta. Yang dipertentangkan oleh Yesus di sini bukan soal aktif dan diam, melainkan satu versus banyak. Banyak kesibukan dalam rangka pelayanan Tuhan dan umatnya tidak berarti
apabila sabda Tuhan tidak menjiwai dari dalam. Jangan sampai kita begitu sibuk dengan banyak hal sampai melupakan atau meninggalkan hal yang utama, yaitu membina relasi pribadi dengan Kristus sendiri dalam hidup doa. Saudara yang terkasih, hanya satu saja yang perlu dikatakan oleh Yesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambilnya daripadanya. Yang diambil Maria adalah mendengarkan Yesus, membina relasi pribadi dengan Yesus dengan sikap yang tulus dan gembira. Sedangkan seringkali yang banyak merugikan kita dalam pelayanan-pelayanan kita adalah bila batin kita merepotkan diri dengan banyak perkara dan membuat kita merasa begitu penting dan tidak tulus hati lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah aku hati yang tulus dan ceria untuk mampu melaksanakan tugas panggilan-Mu dengan baik. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.